Anak laki-laki ini sedang mengerjakan tes kejeniusan yang sangat sulit. Setelah guru memakan sebuah apel, para murid harus menyelesaikan 100 soal. Dengan IQ yang sangat tinggi, anak itu langsung menulis jawabannya dengan cepat. Hanya dalam 5 menit, guru selesai makan apel dan ujian pun berakhir. Guru langsung memeriksa hasilnya di tempat, lalu dia mengumumkan satu nama yang lolos. Reynard Muldoon. Setelah itu, sang guru segera pergi. Semua orang terkejut karena hanya satu orang yang berhasil lulus. Dan benar saja, itu adalah si anak jenius. Peserta yang lolos lanjut ke ujian berikutnya. Tiba-tiba, seorang gadis menjatuhkan pensilnya ke saluran air. Temannya melihat itu, lalu langsung kabur. Anak jenius itu mencoba membantu, tapi ujian berikutnya akan dimulai dalam 1 menit. Waktunya terlalu mepet. Saat itu juga, ia mematahkan pensilnya menjadi 2 dan memberikannya separuh. Gadis itu sangat berterima kasih dan berjanji akan membalas kebaikannya. Ujian kedua pun dimulai. Tingkat kesulitannya jauh meningkat. Anak-anak mulai panik. Salah satu peserta langsung kabur setelah melihat soal. Bahkan si anak jenius tidak bisa menjawab satupun. Tapi gadis tadi berhasil menyelesaikannya. Saat ia berdiri, ia melemparkan secarik kertas kepada si anak jenius. Isinya adalah jawaban dari soal-soal ujian. Itulah cara dia membalas budi. Namun, anak jenius menendang kertas itu. Lewat pengamatan yang teliti, ia akhirnya menyadari rahasia dari soal ujian. Setiap jawaban tersembunyi di dalam soal berikutnya. Karena ujian ini sebenarnya menguji kemampuan observasi. Guru pun mengumumkan hasilnya, dan anak jenius itu kembali lolos. Akhirnya, hanya 5 anak yang masuk ke babak ketiga. Kali ini tidak perlu untuk menjawab soal ujian yang sulit, namun mereka harus menyeberangi ruangan, dan mereka tidak boleh menginjak ubin berwarna hitam atau putih. Gadis pertama melihat ruangan dengan teliti, dan berkata, ini mustahil. Karena jawabannya yang konyol itu, sang pengawas pun langsung mengeliminasinya. Giliran gadis kedua maju. Ia mengambil sebuah tali, lalu mengikat tali ke gagang pintu di seberang ruangan. Ia berjalan dengan hati-hati di atas tali, dan berhasil menyeberang. Anak laki-laki yang atletis ini melompat ke ubin kuning, dan menggunakan dinding seperti Spider-Man. Ia menyeberang dengan mudah. Giliran anak berkacamata untuk tampil. Ia memakai siku dan lututnya untuk merayap, memanfaatkan celah dalam aturan, dan berhasil menyeberang dengan mudah. Akhirnya giliran si anak jenius. Ia berpikir sejenak, lalu dengan santai berjalan lurus ke depan dan lulus ujian. Semua orang kebingungan. Ternyata ubin di lantai semuanya berbentuk persegi panjang, dan aturan hanya melarang menginjak ubin berbentuk persegi. Sekarang pertanyaannya, apa cara yang akan kamu gunakan untuk menyeberang dan lolos di ujian ini?